Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat terjerat kasus pemotongan insentif pajak, mantan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono dituntut hukuman 7 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain dituntut 7,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Ari juga dibebankan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, serta uang pengganti 7 miliar rupiah subsidiar 3 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan terdakwa Ari Suryono memenuhi unsur dakwaan pertama pasal 12 huruf F, junto pasal 16 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Menurut Jaksa Penuntut Umum KPK, hal yang memberatkan terdakwa adalah ikut mengatur serta menikmati hasil pemotongan insentif pajak. Keterangan terdakwa juga dinilai jaksa berbelit-belit, sedangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu belum pernah menjalani hukuman sebelumnya. Butuh waktu sekitar 25 menit bagi Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan draft tuntutan dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Putus Dikdayani. Ari Suryono dijadwalkan mendengarkan pledoi pada pekan depan. Sebelum membacakan tuntutan kepada Ari Suryono, Jaksa Penuntut Umum KPK juga membacakan tuntutan 5 tahun penjara kepada Siskawati, Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Ari Suryono dan Siskawati didakwa atas kasus pemotongan dana insentif pajak yang merupakan hak pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan total 8,5 miliar rupiah. Dalam persidangan, sebagian dana tersebut juga mengalir dengan Kabupaten Sidoarjo oleh Ketua Ali yang sekarang juga telah ditahan oleh KPK. 7,5 ya, tuntutan setahun aja berat, apalagi 7,5 gitu kan. Tentu kita sebagai penasihat hukum ingin yang terbaik buat klien kami. Cuman nanti seperti apanya kami akan coba yang terbaik lah. Setengah gimana? Tidak manusiawi ya? Setiap triwulan dalam penggunaan uang hasil pemotongan insentif itu yang dengan hari dan dengan amat mundur hati itu Siska selalu membuat catatan penggunaannya yang dilaporkan hanya ke Ari, ke Kepala BPBD. Nah, setelah dilihat, dipelajari Kepala BPBD Ari Suryono itu meminta Siska dimusnahkan, dia musnahkan uang dihancurkan, biar tidak kelihatan tertawan dengan pihak lain. Jadi upaya mereka merahasiakan dan menutupi penggunaan uang ini sudah ada di bulan ini langsung dari keterangan Siska di dengan sekali. Setiap penggunaan laporannya kan seperti bulan cairnya. Jadi laporan itu tidak disampaikan kepada pegawai lain, tapi kepada Kepala BPBD aja, kepada terdakwa Ari. Perintah Ari setelah itu dihancurkan untuk dimusnahkan. Artinya mereka menutupi, merahasiakan, setelah tidak ketahuan penggunaan uang kemana aja. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke berita selanjutnya. Lebih dari 100 remaja terjaring petugas saat akan melakukan aksi balap liar di kawasan Tol Buntung, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk dapat lepas dari kejaran petugas, para remaja ini nekat bersembunyi di semak-semak hingga kebun tebu. Inilah aksi ratusan remaja yang berusaha lari dari kejaran petugas Polresta Sidoarjo saat menggelar razia balap liar di kawasan Tol Buntung, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, dengan bersembunyi di semak-semak hingga ke kebun tebu. Meski tak sedikit pula para pelaku balap liar ini meninggalkan sepeda motornya begitu saja di semak-semak, petugas berhasil mengamankan 100 sepeda motor yang diduga akan dipakai jejak balap liar dan langsung diamankan ke Mako Polresta Sidoarjo untuk dilakukan penindakan. Menurut Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Indra Budi, bahwa proses selanjutnya para pemilik sepeda motor ini akan dikenakan sanksi tilang hingga harus merubah kendaraannya seperti standar semula dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi aksi balap liar kembali. Ini berawal dari adanya laporan masyarakat ke Polresta Sidoarjo, kemudian akhirnya kita tindak lanjuti, kami menurunkan tim, kemudian alhasil kami mendapatkan sebanyak 100 kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan dan rencana akan digunakan untuk balapan liar. Kemudian kami amankan ke Polresta Sidoarjo, kemudian untuk didata dan diperiksa lebih lanjut. Jadi tahap berikutnya untuk kendaraan-kendaraan tersebut itu akan kami tilang untuk mendapatkan efek jerah.
Jadi biar tidak diulangi kembali oleh para pelanggar dan anak-anak adik-adik tersebut. Kemudian di tahap berikutnya kendaraan-kendaraan tersebut tidak begitu saja kita berikan, ya berarti harus melewati beberapa tahap dulu. Yang pertama, mereka harus mengembalikan ke spek awalnya, jadi ke bentuk normalnya. Kemudian yang kedua, mereka harus menyertakan surat pernyataan yang diketahui oleh guru, kemudian orang tua, kemudian Pak RT, RW, Kepala Desa, dan Kepala Lurah. Razia serupa akan terus digelar secara rutin oleh Polresta Sidoarjo sebagai bentuk pencegahan tindak kriminalitas di jalanan hingga adanya korban jiwa akibat aksi balap liar ini. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan melihat tentang kemeriahan acara Comic Con di San Diego, California. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, acara tahunan Comic Con Internasional di San Diego, California yang diadakan sejak 1970. Salah satu atraksi menarik adalah penampilan para cosplayer dengan kostum karakternya. Selain membuat sendiri, ada juga cosplayer yang memesan kostumnya dari seorang seniman kostum di Surabaya. Acara tahunan San Diego Comic Con Internasional kembali digelar selama 4 hari Juli lalu di San Diego Convention Center, San Diego, California. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar komik dan pop culture. Di sini bisa kita temui stand penjual komik, action figure, dan juga para cosplay. Yang berbeda tahun ini adalah tidak lagi diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan tidak wajib memakai masker. Dan biasanya ada bintang film superhero yang hadir mempromosikan film mereka. Tapi karena ada unjuk rasa dari pelaku film di Hollywood, tidak ada yang hadir. Namun, tidak mengurangi kemeriahan dan antusias pengunjung untuk datang dan belanja. This is my first ever Comic Con. So for me, this is actually day 2, and I'm gonna buy a lot of things. So far, I've probably spent $600, I believe. In the aisles, keep walking. Salah satu hal yang menarik bisa kita lihat adalah kehadiran dari para cosplayer.
Dan rata-rata mereka membuat kostum sendiri. I'm dressed as Queen Amidala from The Phantom Menace. I made the pattern and made it all myself. About 3 or 4 months. Designed this costume off of the PS5 Spider-Man game, and probably it took about 5 months to make, give or take. Good friend of mine, Habibi from Indonesia, made it for me. Jadi Habibi dari Robozektor yang tinggal di Surabaya ini sudah memulai membuat kostum sejak 2007 untuk dipakai sendiri. Lalu mulai menerima pesanan dan kirim ke luar negeri sejak 2017 hingga sekarang. Nah, gimana ceritanya nih Habibi ketemu dengan Roger ya? Dari Instagram, dia nggak hanya sebagai customer, dia udah kayak sahabat. Di awal tuh dia bilang, aku pengen bikin kostum tapi nggak mau sama kayak orang lain. Aku punya style sendiri. Dia bilang gitu, bisa nggak kamu wujudin ini? Bisa, ayo. Jadi selama pembuatan tuh sharing terus. Hebat ya? Semoga ada lagi karya seniman Indonesia yang bisa tampil di ajang internasional. Sebelum pamit, ada superhero legendaris nih yang mau menyapa. You're from Indonesia. Yeah. My wife is from Indonesia. Terima kasih. That's number 1. Number 2, my favorite foods, gado-gado, nasi goreng, okay, satay. Are you kidding me? Come on. Oh, man. With a lot of sambal. Keren ya, Flash Gordon. Ronan Zakaria, Irfan Nisan untuk VOA. Setelah pensiun menjadi dokter di Los Angeles, Max Wirjo pindah ke Las Vegas dan beralih menjadi pebisnis. Bersama istrinya, pasangan diaspora ini membuka klub jazz dengan konsep berbeda, tak hanya menampilkan musisi jazz berkelas, tapi juga menyajikan makanan Jepang yang berkualitas. I'm the kind of person who dares to make mistake. Jangan takut berbuat salah. Demikian prinsip Max Wirjo, pensiunan dokter di Los Angeles yang kemudian beralih menjadi seorang pebisnis di Las Vegas, Nevada. So we moved to Las Vegas because I like entertainment world. I'm a city person. I like nightlife, or what you call it. Nightlife in the sense of entertainment, music, especially music, the business, the music, the restaurant, the culinary experience. Bersama istrinya Angie, pasangan diaspora Indonesia ini memutuskan membuka Maxon Jazz setelah sebelumnya sempat membuka klub jazz di Surabaya dan Bali yang terpaksa ditutup karena terkena imbas pandemi. So we just make a plan. I have to find a place. Once I find a place, a strategic place, and not too far from the strip, it's only 10 minutes from the strip, and then we have to remodel it because I want to have a jazz club with the caliber of the jazz club in New York or Paris or London, those kind of club. I want even better than them. Walau tak memiliki banyak pengalaman bisnis di bidang entertainment, Max berani merintis Maxon Jazz akhir 2020 dengan perencanaan yang matang. Ia menciptakan wow factor untuk menarik pengunjung dengan mengubah gedung bekas restoran menjadi sebuah klub jazz yang tak hanya menyajikan musik, tapi juga makanan berkualitas. And Angie, my wife, happens to like Japanese food. I like it too, but I'm not fussy about food. I could eat anything. So I said, well, maybe we should have sushi and jazz. Nobody has that concept. Konsep yang jarang ditemui dalam sebuah klub jazz ini ternyata disambut positif pengunjung. I've never been to a place that has both, that has the jazz and the Japanese food. I love the combination. It's very cool. Awalnya menyajikan musik jazz mainstream, Max mulai menampilkan jenis musik jazz lain seperti Latin, Prancis, R&B, dan pop yang dapat menarik pengunjung muda. Menurutnya, mencari musisi jazz berkualitas bukan sebuah tantangan karena ada banyak musisi berkelas di kota yang memang hidup dari industri hiburan. Patrick Hogan dengan trionya merasa senang dapat tampil di Maxon Jazz. And we really like it here. You know, it's routinely the crowds are very good here. They're invested in the music. They're very open to hearing things besides the songs that everybody knows the most, which is very gratifying. And you wouldn't get that everywhere. But we love it here. Sambil terus mengembangkan Maxon Jazz, Max juga bercita-cita membawa musisi dari Indonesia untuk tampil bermain di klubnya ini. What I want to do is I want to bring the talent, the hidden talent, or the people who's not famous yet, the talent, and try to bring it here.
And I have the venue, I have the tools to bring them. Yeah, that was my goal. Thank you. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri, sampai jumpa.